Hai, saya Raul Renanda. Eh, saya akan sharing mengenai kerja saya menyiapkan suatu konsep desain eh, selama masa COVID ini. Ini pada saat ini sekarang sudah minggu ketiga kali ya saya ada di rumah dan mencoba untuk bekerja dengan tim secara virtual, project konseptual yang proyekan di luar kota Jakarta. Tujuannya saya untuk sharing aja bagaimana proses mendesain ya secara cepat, ya, cukup untuk diterima oleh pemberi tugas untuk menyampaikan bagaimana apa yang kita pikirkan, apa yang kita merasa suatu ide yang menarik secara bisnis ya. Ini sangat straightforward sekali proyeknya. One go aja gitu ya. Ya pengalaman saya adalah bahwa proyek ini kalau saya kerjakan di dalam studio saya tentunya akan lebih efektif dan lebih cepat dan bisa lebih refine hasilnya. Jadi memang sekalian ini menjadi learning curve juga buat saya dan saya sharing melalui video ini untuk teman-teman yang ingin memahami atau belajar bagaimana caranya atau mungkin ada cara lain juga yang bisa kita sharing bersama. Mari kita bahas ya. Oke, selamat lihat aja deh. Terima kasih. Atas permintaan para arsitek muda di kantor saya, mereka minta saya untuk naruh ini di Instagram. Kebetulan ada project baru, kita cuma membuat konsepnya aja. Kita mulai, mungkin nggak tahu saya apakah bisa konsisten apa enggak menjelaskan project ini. Ini gambar baru saya terima kemarin. Ini ada tanahnya, ini sekitar 80, dan di sini ada tanah sekitar panjang 200 meter. Ya, depan sana sekitar 100 meter, 130 ya, dan ini konturnya ya tinggi ya, jadi menurun dari sini ke sini kurang lebih 40 meter. View di sana ada sawah. Di sini kita berencana untuk membuat seperti kawasan lah, jadi ada restoran, ada hotel, ada chapel, ada villa-villa. Nah, kita lihat pengembangannya ketika saya sudah coret-coret. Ini hasil coretan saya. Di sini jadi ada jalan ya, di mana di sini zonanya adalah resto untuk publik umum semua di sini dengan pemandangan view jauh ke atas sana. Di situ di depan situ ada sawah dan ujungnya ada ada laut cukup jauh. Jadi pemandangan kita menjual ya, dengan remember bahwa konturnya turun ke bawah. Dan sini untuk publik ya, day to day mereka jalan di sini, dan ini juga mungkin akan saya sarankan untuk dibangun di awal karena untuk memperkuat value dari site yang ini. Yang kedua di sini adalah di bawahnya saya akan turun, saya akan membuat gedung convention indoor tertutup di bawahnya, dan di atasnya ada area untuk outdoor dan ada chapel di atasnya dengan view. Tren yang cukup sudah merebak di Bali kita terapkan di sini, sesuatu yang cukup baik. Jadi kita mengulang yang kondisi sudah ada, dan di sini ada hotel dan di sini area untuk villa-villa. Secara lebih detail, jadi ini area restorannya. Dia orang masuk sini, ada parkir di samping sini, di bawahnya di sini ada lobby untuk convention memanjang sana, dan di atasnya nanti kita siapkan buat yang roofnya sebagai outdoor, dan itu ada chapel, jadi view-nya yang cukup baik, ikonik di sini. Dan sini ada hotel biasa pecah dua. Usually project seperti ini tidak dibangun sekaligus, jadi kita sudah memikirkan staging dari project yang sudah ada. Ya, dengan dari sini ada main attraction dari hotel sini, main attraction ini, dan untuk yang di-share dengan umum juga ini area pool, dan tentunya area yang paling ujung adalah yang paling private, yaitu area villa. View di bawah sini kurang bagus, jadi hanya view yang di atas ini yang cukup bagus. Jadi semuanya nanti akan di bawah sini justru malah melihat ke area dalam gitu. Ya, karena yang di bawah ini kurang cukup bagus. Morning, ini kita lanjut lagi. Gloomy day today at home. Di sini ada lagi ya, ini restoran, ini ada hall, chapel, di sini ada hotel, di sini ada villa. Ya, nah di sini ada hall, di sini ya 15 meter panjangnya, ya mungkin nanti buat office karena kemiringannya cukup tajam. Di sini ya, ada chapel di atasnya. Ini area mendatar. Ya, ini untuk area bagian hotelnya, apartemennya. Ya, ini ya, hotel mungkin 4 lantai ke atas ya, sekitar 60 unit mungkin atau lebih, terserah. Di sini ada area poolnya, dan ini juga swimming pool lagi. Ini pool milik hotel nih, pool untuk umum. Ya, ini
konturnya secara umumnya di daerah parkir ya, di mobil menurun, ini ratanya di sini ya. Masih menyebar ke bawah, menyebar di atas. Jadi ada 2 stage. Dan juga sama ini mengenai hotelnya restorannya sendiri. Ya, ada area jalan, mobil, Chevrolet. Sketsa awal, some work, some maybe not. Ini mungkin buat si restorannya, ini buat kapelnya. Let's see perkembangannya gimana nanti. Ya, ini dari tim. Ya, quick update aja dari sketsa yang saya buat. Belum entirely correct untuk kita studi, tapi dari sini skala atau bentukan dari bangunannya sudah kebayang. Nah, sini daerah villa di sini. Ya, ini ada hotel 2. Ya. Jadi ini masuk ke dalam, ini restoran dengan view ke depan. Di sini ada wedding chapel, ya di bawahnya sini ada convention hall. Ke atasnya ini ada hotel dengan swimming pool, dan dari sini adalah villa. Ya, ini quick sketch. Ya, ini area restorannya. Ya, di bawah mungkin ada shop, di atas ada restoran, outdoor, juga dengan view. Ya, nah, saya buat asimetri. Ya, mungkin nanti akan ada konsep yang simetri juga, tergantung nanti selera klien. Ya. Jadi ini view dari bawahnya itu. Ya. Sebenarnya saya cukup standar tradisional Indonesia aja. Ya, dengan view di bawah atas dan view di bawah. Ini juga tampaknya dari itu ya, restorannya juga area tertinggi. Ya, ini untuk yang wedding chapelnya. Di sini juga nih ada auditorium. Ya, nanti jadi ada area yang dimana bisa melihat ke atas di sini. Ya, jadi suasananya cukup sakral. Tapi orang dari atas juga bisa punya akses. Jadi nanti sini buat kita belum tahu kapasitasnya berapa yang diperlukan. Lanjut lagi, ini yang tadi ada view-nya. Ya, I'm not quite happy with the design, tapi explore aja terus ya, dari bawah. Dan tampak depannya. Nah, ini untuk hotelnya. Hotelnya akan didesain very straightforward, fungsional aja. Jadi tidak mengeluarkan cost terlalu banyak untuk di bangunannya, eksteriornya, very simple. Kita akan fokus mungkin pendanaan lebih banyak ke interiornya. Kemungkinan besar kamar-kamar besar yang menghadap ke bawah dan kamar yang kecil-kecil di belakang. Jadi penempatannya agak berbeda, pengkelasannya. Ya, ini masing-masing yang punya zona hijau sendiri, ada buku sendiri. Ini turun tangga dan ini menuju ke swimming pool yang di bawah. Bear in mind bahwa swimming pool ini tidak memiliki view yang cukup bagus, tapi kita usahakan juga. Jadi kembali lagi ini yang sketsa awal dan akan kembali ke tim untuk dibuat gambar 3D-nya. Ini data yang saya baru terima dari tim berdasarkan sketsa saya. Tentunya mereka hanya menebak dari apa yang saya sketsa saja, tapi secara tidak langsung form sudah terbentuk. Jadi ini kita bisa lihat ya, ini yang buat ininya, ini kapelnya, di bawahnya ada ruang buat conventionnya. Di sini juga sudah ada hotel, di sini ya ada tempat buat podiumnya, buat kolam besar, dan ada villa-villa. Secara tidak langsung semuanya sudah terbayang secara scale of the project itself bisa kebaca lebih jelas di sini. Ya. Dan tentunya ini merupakan istilah saya adalah pancingan awal untuk kita bisa mendevelop lebih rasional lagi apa yang sudah digambarkan ini. Update lagi, sketsa lagi. Banyak pertanyaan, saya pakai aplikasi apa? Ini hanya menggunakan SketchUp aja ya. Jadi SketchUp tetap dikerjakan di komputer, lalu kita pakai SketchUp Viewer yang ada di iPad, Android juga bisa. Jadi lalu saya sketsa aja di atasnya. Jadi simple. Oke, ini cuman progres aja mengenai sketsa saya. Tapi yang jelas sekarang saya kayaknya ingin menarik area ini jadi lebih panjang lagi. Jadi akses dari publik untuk bisa naik ke atas ini. Namun ada area tertentu yang hanya bisa diakses oleh internal saja. Jadi ada security dan ini
second juga bisa jadi second floor bisa jadi ke area restoran juga. Jadi perbedaannya kita naikin lagi satu lantai. Tapi secara zona fungsi tetap sama. Ya ini hanya sketsa desain saja. Ya ini sketsa yang itu. Jadi ya wedding chapel-nya mungkin ada area bawah bisa naik ke atas juga di sini. Tapi dari atas orang bisa ngeliat juga secara view aja. Ya yang lainnya ya hanya sifatnya seperti desain mengenai update mengenai hotelnya. Ya desain yang sama. Ini gambar detail lagi, kembali ke denah lagi dengan grid yang ada. Jadi ini saya buat bahwa si platform ini menjadi platform utama, ya, gitu. Dengan kapel ada di atasnya, menjadi view di sini, dan orang bisa naik dari sini. Namun tidak bisa nyebrang ke situ, jadi mereka cuma hanya dapat view-nya saja di sini. Ya, sementara ini juga ini alur sirkulasinya situ. Nah ini si bangunan utama tadi di sini ada restoran di atas sini. Jadi second floor ini orang naik ke atas dari podium ini ada restoran, ada fungsi restoran di atasnya. Ya mereka bisa liatin view-nya saja ya di situ. Sementara kalau orang dari bawah dia menuju ke sini, ini ada lobby lagi di bawahnya, yaitu menuju area kapelnya, dan di bawahnya itu ada hall. Mereka ada hall di bawahnya. Jadi ada 2 lantai. Itu ya, taruh di sini ini tipikal hotelnya sendiri. Jadi ada lobby biasa ya, sistem apa ya, core semuanya di sini, dan ini ada area tengah di sini. Ya ini ada podium fungsinya, dan mereka turun bawah di sini ada kolam renang juga di sini. Ya. Jadi untuk mendesain untuk proyek yang jauh dari arsiteknya, kita bisakan desain yang cukup simple secara struktural. Nanti kita hanya bermain lebih banyak di detailing saja. Ini kurang lebih kalau misalnya ada di second floor-nya seperti inilah gitu. Jadi di sini untuk area publik bisa view aja, tidak bisa mengakses. Ini area private di sini. Ya, sementara di sini juga ada restoran, dimana itu area publik. Ya, ini podium, ini tahu namanya gedung kamar-kamar hotelnya di atas di sini, dan ini ada podiumnya. Semua ngeliatin view-nya ke sana. Lanjut lagi. Ya ini perkembangannya dari minggu lalu. Jadi ini sekarang kembali lagi ya, ini ada restorannya. Terus ini ada area buat ke kapelnya. Ini ada kapelnya di sini, ada auditorium di bawahnya. Terus di sini ada 2 hotel. Hotel sebenarnya 1, jadi pembangunannya bisa staging. Ya kan ini saya bikin mirror dulu aja. Kolam renang besar, dan ini juga ada villa-villa. Ya. Jadi kembali lagi kita lihat bagaimana dia dari arah entrance seperti ini, ya, gitu ya. Jadi ini ada restoran, orang bisa datang ke sini, ada shop, di atas ada ke restoran, ya, bisa ada view-nya, ada keluar gitu. Terus di sini buat area publik, ini masih besaran akan saya redesign pastinya. Ya mereka dalam sini ke restoran juga, jadi dari sini bisa, dari sini juga bisa, mereka bisa ambil foto juga dari sana, dan akses dari bawah sini bisa ke area situ. Ini update desain tadi, ya of course masih banyak PR-nya. Ini ya restorannya, naik ke atas, ya bangunan utama, mesti itu bulky di sini. Entrance-nya naik ke atas itu, ya ini ya kapelnya di atas saya, di bawahnya auditorium, di bawahnya adalah outdoor facilities. Itu facilities bangunannya, hotel 2. Sama lagi di satu lagi. Ya, ini hotel yang masih kita harus develop lagi, hotelnya, detailnya. Ini hotelnya lagi masih kita harus develop. Ya. Ini view menuju kapelnya itu. Jadi akses publik bisa sampai ke sini, tapi mereka tidak bisa nyampe menuju ke sana. Menuju ke sana hanya lewat bawah saja. Jadi ini buat entrance yang menuju kapelnya dari sini yang ini. Pelan-pelan shape-nya udah mulai ada. Sekarang kita sudah masuk ke detailing ya, secara bangunannya. Jadi ini ya, restorannya semuanya. Ini masuk ke kapelnya ya. You can see the view dari situ. Bangunannya udah ada di sini. Ya. Jadi, let me go through juga keliling. Gitu. Jadi orang turun ke sini, masuk ke, kita udah mulai masuk ke detailing kecil-kecil. Di sini masih belum di develop dengan baik. Ya,
hotelnya juga sudah mulai ada bentukannya. Villa-villa juga udah mulai kita develop. Desain villa-villanya sudah ada. Dan overall secara bentukannya seperti itu ya. Keep moving, detailing ya, perbaikin semuanya. Yang penting logic, luasan bangunan per unit, the logic of the building, flow-nya semuanya kejaga. Fungsi konsep untuk memberikan imagery, the ideas, what kind of project that you develop, and later on secara umum pun kontraktor yang handal itu udah bisa juga memberikan perakiraan total of the cost of the project itself sebenarnya gitu ya. Karena di sini juga again desainnya simple ya, very straightforward sebenarnya. Secara struktural tidak ada yang luar biasa ya di sini ya, hanya detailing-detailing khusus aja gitu. Untuk project yang jauh ya, ini kebetulan jauh dari tempat saya ya, dimana kita tidak bisa mengontrol projectnya nantinya pada pelaksanaannya secara lebih detail. Kita hanya fokus di beberapa area yang kita anggap perlu penanganan khusus dari desainernya sendiri gitu. Tapi sementara kita bikin yang sangat mudah untuk dilaksanakan oleh kontraktor di daerah atau di area yang cukup jauh dari orang-orang. Ya, ini pelan-pelan sudah mulai semakin terbentuk. Ya, sekarang kita udah masuk ke desain para satu unit-unitnya. Jadi ini area villa, ini hotel, ya, ini chapelnya sama si restorannya. Ya, ini main lagi ya. Jadi orang dari sini masuk, dia turun ke bawah ke sana, masuk ke sini. Ini area restoran dengan view. Ini public access di atas, tapi hanya cuma sampai view aja, ya nggak boleh masuk ke daerah chapelnya di sini. Ini ada pintu langsung menuju ke chapelnya dan menuju ke auditorium di bawahnya. Mereka bisa naik lagi di atas ini. Ini ada hotelnya, ini ada daerah villa-villa. Ya, mereka lagi ini sama ya. Jadi masuk bagian dari sini, mereka tidak bisa nyebrang ke sana. Nah dari sini baru bisa. Jadi ini area ini tergantung private atau secure area yang bisa ke sini. Tapi orang bisa kumpul di sini, ya ambil foto atau apa semua dari arah sini. Ya. Saya ini ya bagiannya. Jadi ada something yang bentukannya ini masih saya develop terus nantinya. Tapi untuk saat ini cukup saya rasa untuk giving dari something yang spesial di sini. Desain masih bisa berubah ya ketika masuk tahap yang lebih rasionalisasi daripada project ini sendiri. Ya, ini desain berikutnya lagi. Ya, ini yang view tadi ya, ini dari pengunjung umum publik bisa melihat ke situ. Ya, tapi mereka tidak bisa punya akses di sana. Tentunya nanti ada area-area tertentu lagi bisa develop lagi dari sini untuk memberikan semacam view yang lebih bagus lagi atau pemisahan antara dua area ini yang lebih elegan lah. Di sementara kita cepat dulu aja pakai pagar dulu aja sementara. Ini juga ya, ini view dari situ lagi ya, jalan ke atas itu ya. Ini yang hotelnya, ya, ini yang menghadap ke belakang ya, view ke belakang tidak begitu bagus gitu. Ya, ini villa-villanya per unit, tentu villanya masih kita develop lagi kembali lagi jumlahnya. Sekarang kita pakai sistem yang cukup tapi model loft di 2 lantai. Ya, untuk ada lagi ini hotel ya, podium ya, swimming pool, di bawahnya masih bisa ada garasi lagi parkir lagi ya. Dapat parkir 2 lantai di bawahnya. Fungsi buat hotelnya misalnya gitu ya. Ini secara keseluruhan ya, jadi ini restoran, ini kapelnya, ya ini hotel, ya ini villa-villa. Jadi makin ke dalam tentunya makin private areanya. Ya, ini semua bagian juga dari area restoran. Jadi ini semuanya area ini kita perbanyak area-area yang sifatnya F&B atau area auditorium yang bisa disewakan. Saya rasa pembangunan awal logikanya adalah ini dulu ya, baru ini misalnya ya gitu. Jadi kita juga memikirkan staging mengenai proyek itu sendiri. Ini berapa tipe dibangun di awal-awal. View berikutnya ya ini ya, view dari si restorannya itu sendiri. Finally ya, ini sebenarnya sudah jadi beberapa hari yang lalu, tapi saya baru sempat buat videonya sekarang. Ini pengalaman pertama saya membuat conceptual project selama masa COVID ini, work from home. Kurang lebih
prosesnya mungkin ada 10 hari kali ya. Mungkin kalau dalam kantor bisa lebih cepat lagi sebenarnya kalau dalam studio ya. Bersama juga dengan ada prosesnya juga butuh waktu juga untuk komunikasinya dengan tim. Ya, yang saya pelajari di sini adalah bahwa ya desainnya itu harusnya cukup straightforward aja, nggak bisa terlalu banyak untuk bermain untuk bereksplorasi karena ya tadi keterbatasan cara kita berkomunikasi juga gitu. Walaupun teknologi itu juga memang sudah membantu. Ya, ini tentunya desain ini sangat raw aja, cuman sebenarnya secara penting adalah cuman menunjukkan bahwa positioning dari luasan bentuk bangunan, web blockingnya, ya block plan itu penting ya. Di sini ada hotel ada apa, lebih fungsinya ke sana. Belum sampai ke level designing-nya. Ini desainnya menurut saya, kalau saya desainnya sangat kasar sekali, belum refine. Lebih kayak straightforward aja bahwa di sini ada ini. Walaupun kita pelan-pelan sudah memasukkan beberapa unsur elemen ideas terhadap project tersebut udah kita berikan gitu ya, cuman ya tetaplah beberapa elemen saya masih nggak happy, banyak harus punya istilahnya itu tadi ya, masih mentah sekali, masih sangat raw ya, banyak elemen-elemen yang belum kalau istilah saya pribadi ya belum masukin standar yang saya biasa terapkan untuk real project ya. Di sini ya kita cuma taruh hotel 4 lantai, kita kasih berapa elemen aja gitu, very quick ideas aja what it looks like gitu ya. Ada beberapa shape atau bentukan atau details yang harusnya masih ini sekali masih. Nah, ini udah hotel kurang bagus ya, ini kolam renang view-nya ya itu ya. Nih ada apa, ini ada area fungsional di bawahnya gitu ya. Kita tentunya pada tahap berikutnya pastinya kita akan ada rasionalisasi desain, termasuk juga luasan, jumlahnya, apa segala macam pasti, dan total investasi yang diperlukan untuk proyek sebesar ini gitu. Oke, jadi ya inilah semuanya proyeknya ya. Tentunya ini dari sini masih banyak lagi yang harus di develop secara lebih detail lagi. Cuman untuk seri pembahasan dari hari yang pertama kali saya kerjakan di rumah, mulai dari ideas sampai proses jadi, ya seperti inilah kita kerjakan.